Allah menjelaskan skenario tentang seseorang yang memiliki harta, dan kemudian keluarga mereka datang kepada mereka, atau orang miskin datang kepada mereka, atau tetangga datang kepada mereka. Seorang miskin datang kepada mereka dan meminta bantuan. Mungkin Anda tidak punya harta saat ini. Mungkin Anda sudah menginvestasikan uang Anda, atau Anda hanya punya cukup uang untuk Anda sendiri dan tidak dapat memberi bantuan. Anda tahu, terkadang ada orang yang meminta bantuan, tapi Anda tidak bisa memberinya. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ. Dan jika kamu berpaling dari mereka yang meminta bantuan padamu, seseorang meminta pada Anda dan Anda menghindarinya. Anda agak menjauhi mereka karena Anda malu tidak punya sesuatu yang bisa diberi. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ. Dan kamu hanya berpaling dari mereka karena kamu mencari rahmah, kasih sayang dari Rabb-mu. Apa maksudnya ini? Anda tahu, beberapa orang, ketika seseorang datang meminta, mereka berkata, "Aku tidak punya apapun." Seperti ada seorang pria, seorang tunawisma di jalan raya. Di lampu merah, di rambu berhenti, dia datang dan Anda berkata, aku tidak punya apa-apa. Pergi saja ke mobil berikutnya." Anda menepisnya seperti itu. Tidak. Allah berkata jika mereka datang kepadamu. Jika ada yang datang padamu, Anda mencoba menghindarinya dengan hormat. Dan cara Anda menghindarinya menunjukkan bahwa Anda sendiri adalah seorang fakir. Anda sangat membutuhkan rahmah, kasih sayang Tuhanmu. Artinya bahwa Allah sedang memperhatikan bahkan ketika Anda mengatakan tidak. Ingat, Anda mencari rahmah, kasih sayang Allah. Orang ini adalah seorang fakir harta, tetapi Anda adalah fakir akan rahmah, kasih sayang Allah. Anda bangkrut akan rahmah, kasih sayang Allah. Anda membutuhkan itu. Jadi perhatikan sikap Anda ketika Anda menolak seseorang. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. Kamu mengejar rahmah Allah, cinta dan perhatian Allah yang kamu harapkan. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Maka, berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang baik, pemurah. Tolak mereka dengan lembut. Peluk mereka, beritahu mereka, "Aku tahu bagaimana perasaanmu. Secepat mungkin, aku akan coba lakukan apapun yang aku bisa. Tapi saat ini, masa yang sulit. Aku tidak bisa berbagi makanan ini denganmu sekarang. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi, dan aku merasa buruk menolakmu." Seperti ketika Anda harus pergi, tolak mereka dengan lembut. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Bicaralah dengan mereka dalam bahasa yang mudah dan lembut. Subhanallah. Karena ketika mereka datang meminta kepada kita, mereka membawa rahmah, kasih sayang Allah bersama mereka. Dan ketika kita tidak bisa memberi mereka, maka kita harus memohon rahmah Allah yang datang yang kita tidak mampu membelinya. Kita tidak bisa mendapatkannya. Anda mengerti? Ini adalah rizq atau rezeki tertinggi. Rezeki yang sebenarnya kita dapatkan bukanlah hal yang kita beli. Rezeki sesungguhnya yang kita dapatkan adalah rahmah Allah. Dan rahmat Allah datang ketika kita memberi, bukan ketika kita membeli, bukan ketika kita mengambil. Sebenarnya ketika kita memberi, kita menerima rahmah, kasih sayang Allah. Miskin adalah kombinasi dua kata dalam bahasa Arab, masaka dan sakana. Kata ini diformulasikan dari kedua kata itu. Artinya adalah orang yang terjebak dalam suatu kondisi. Miskin tidak berarti orang yang melarat. Ada istilah lain dalam bahasa Arab untuk hal itu. Misalnya ada kata fukoro dalam bahasa Arab. Miskin adalah konsep yang lebih kompleks. Miskin adalah seseorang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri dalam hal kondisi keuangan, politik, atau apapun. Misalnya seorang sopir taksi yang menghasilkan uang, menafkahi keluarganya dengan menyopiri taksi, namun matanya semakin lemah, atau matanya harus dibedah, dan sekarang dia buta, tidak bisa lagi menyopiri taksi. Namun itu satu-satunya pekerjaannya. Sekarang ia terjebak dalam kondisi ini. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya. Karena ini satu-satunya cara yang diketahuinya untuk menghasilkan uang. Ia bukan pengemis. Dia tidak melarat, hanya terjebak dalam kondisi itu. Ada orang yang misalnya telah memasuki usia pensiun, namun uang pensiunnya tidak mencukupi. Mereka bahkan tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka terjebak.
Usia mereka tidak memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan lain. Kesehatan telah menurun. Ada hal lain yang terjadi dalam hidupnya. Mereka tidak mampu melakukannya. Jadi ada orang-orang yang berada dalam situasi ini. Ada janda yang memiliki beberapa anak, yang harus mengasuh anaknya dan tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari anak itu. Namun karena harus mengasuh anaknya, ia tidak bisa bekerja. Jika mereka bekerja, anak-anak terlalu kecil untuk ditinggal sendiri. Tidak ada keluarga dan dukungan lain yang bisa menolong mereka. Merekalah yang disebut miskin. Mereka terjebak situasi. Tidak mampu menolong diri sendiri. Secara harfiah mereka terjebak dari segala sisi. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Allah menyuruh kita untuk menjaga mereka. Ini dilakukan dalam konteks yang meluas. Jadi orang pertama yang kita cari adalah keluarga kita sendiri. Lalu, mengidentifikasi siapa saja di lingkungan kita. Masalahnya adalah, bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana saya bisa tahu bahwa di kota Irving ini, di area kode pos ini, dalam lingkungan ini, ada beberapa keluarga yang memiliki masalah tersebut? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Jika kita tidak kenal satu sama lain, dan tidak berusaha untuk mengenal keluarga satu sama lain, tidak sekedar mengucapkan Assalamualaikum satu sama lain dengan galak setelah Jumatan dan berlalu. Namun benar-benar mengenal satu sama lain. Keluarga kita harus saling mengenal. Setelah itu, kita baru benar-benar menjadi sebuah komunitas. Maka tatkala seseorang menghadapi masalah, mereka tidak harus mengemis. Mereka tidak harus berdiri di luar masjid dan menengadahkan tangannya. Kita sudah tahu sebelumnya. Kita akan tahu ada yang kehilangan pekerjaannya. Kita akan tahu ada yang divonis dengan suatu penyakit. Kita akan tahu ada yang butuh banyak biaya untuk berobat. Kita akan tahu semua itu dan bisa menolong secara diam-diam. Begitu kan? Inilah yang disebut dengan komunitas. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak bisa menjalankan ayat ini jika tidak paham makna tahabu. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, bahwa kalian tidak akan beriman sebelum mencintai sesama. Dan makna dari afsyau salam, sebarkan salam, dalam hadis yang sama. Mengapa menyebarkan salam? Ini tidak sama dengan mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu mengambil sepatumu, aku mengambil sepatuku, dan kita pergi dari sini. Bukan hanya seperti itu. Salam artinya Anda kenalkan diri kepada sesama. Berusaha mengenal sesama. Ini yang dimaksudkan. Lalu Anda akan tahu siapa saja para masakin di sana. Berikutnya, setelah miskin adalah wabnas sabil. Mereka menyebutnya putra jalanan. Makna harfiah yang digunakan dalam bahasa Arab adalah putra jalanan. Makna dari putra adalah seseorang yang terkait dengan sesuatu. Dengan kata lain, seseorang yang selalu bepergian, yang tidak mampu hidup yang menetap di suatu tempat dalam waktu lama. Seperti masyarakat kuno, kaum Badui, yang selalu bepergian, tidak bisa tinggal di suatu tempat dalam waktu lama. Mereka selalu bergerak. Ada orang-orang yang seperti itu, yang tidak. Termasuk di sini adalah al-musafir, orang yang dalam perjalanan, melewati kota dan sebagainya. Kategori lain dari wabnas sabil adalah orang yang tidak mampu memiliki rumah yang menetap. Mereka tinggal di sebuah motel, lalu pindah ke rumah orang, lalu pindah ke tempat lain, pindah lagi dan seterusnya. Karena mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk, tidak mampu menetap di suatu tempat. Mereka tidak punya rumah permanen milik sendiri. Kita harus mengenali siap mereka ini. Dan jika ada kesempatan, kita tolong mereka. Misalnya Anda punya anggota keluarga yang tinggal di California, atau North Carolina, atau di tempat lainnya. Mereka menelpon dan mengatakan, kami sedang ada masalah. Bisakah kami titip anak-anak selama beberapa minggu? Tidak nyaman memang. Karena Anda punya keluarga sendiri dan hal-hal yang diurus. Saat mereka berkata, bisakah kami tinggal di sana beberapa minggu? Seharusnya kita paham bahwa itu adalah hak mereka. Bahwa rumah kita itu, jika mereka butuh, rumah yang kita tinggali itu sebenarnya bukan hanya rumah Anda. Menurut Allah, sebagiannya adalah untuk mereka. Ini adalah hak mereka. Kita harus memenuhinya. Kita tidak boleh mengatakan, saat ini kami sedang sibuk, sepertinya kami tidak bisa menerima kalian. Tapi kami carikan nomor telepon hotel di sekitar sini. Kalian juga bisa Google sendiri. Insya Allah. Tidak, tidak, tidak. Kita harus memiliki sikap memberi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Juz kelima, saya mengambil ayat dari surat An-Nisa ayat ke-29. Ungkapan yang sangat luar biasa dan benar-benar menggambarkan salah satu prinsip utama etika dalam agama Islam. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jangan berbohong untuk jam kerja Anda ketika Anda harus masuk pada jam kerja tertentu. Jangan berbohong tentang hal itu. Janganlah misalnya Anda seorang konsultan dan Anda dibayar sejumlah jam kerja tertentu pekerjaan yang dilakukan per jam, sedang ternyata Anda duduk-duduk minum kopi berleha-leha atau apapun. Dan Anda dibayar untuk itu. Kecuali bos Anda tahu bahwa itulah yang Anda lakukan. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, ada transaksi bisnis yang terjadi dengan kesepakatan bersama di antara kamu. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa 100% produktif setiap saat. Dan itu tidaklah mungkin secara manusiawi. Jadi, Anda mungkin merasa, oke, aku akan bekerja dari 9 pagi sampai 5 sore. Tapi kadang aku istirahat selama 40 menit. Aku kadang duduk-duduk dan mengobrol di sana. Apakah itu tidak apa-apa? Tetapi jika bos Anda tahu hal itu yang Anda lakukan, dan itu bisa diterima olehnya, maka tidak apa-apa, karena sudah suka sama suka. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali perniagaan atau bisnis, itu hal yang telah disepakati bersama. Selain itu, jangan menipu orang lain karena uang. Jangan mentarif terlalu mahal. Jangan berlebihan membebankan biaya untuk layanan Anda. Jika Anda seorang mekanik, jangan menaikkan harga Anda karena Anda satu-satunya mekanik dalam jarak 10 mil. Dan Anda tahu orang ini memiliki masalah transmisi. Sekalian juga Anda bilang timing belt, cairan mesinnya, dan semuanya bermasalah juga. Karena apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan hanyalah meminta Anda untuk memperbaikinya, bukan? Jangan mentarif orang lain jika Anda seorang dokter dan menagih mereka lebih banyak lagi dan lagi. Karena Anda tahu mereka putus asa dan mereka mendatangi Anda untuk berobat. Jangan memanipulasi orang lain seperti itu. Jadi, jangan memakan harta orang lain dengan batil. Juga, taraf berarti kedua pihak sepakat atas layanan atau produk yang dipertukarkan. Jadi, jika Anda tahu sesuatu tentang apa yang Anda jual atau sesuatu tentang layanan yang Anda sediakan, cetak detail perjanjiannya jika Anda mau. Anda tahu, bisa jadi pelanggan Anda atau bos Anda tidak memahami hal-hal yang seharusnya mereka tahu. Mereka perlu tahu. Karena jika mereka tidak tahu, dan Anda misalnya menipu uang dari mereka, maka ini tidak dapat diterima oleh Allah. Biasanya kontrak hanya di ponsel kita, kan? Ini kontrak yang dicetak. Inilah tijaratan bil batil. Karena di situ ada detail biayanya. Dan biaya lain-lain atau apapun. Dan Anda bahkan tidak tahu untuk apa biaya ini. Dan Anda tidak pernah setuju dengan mereka, tapi semuanya telah tertera di sana, dan ada 40 halaman kontrak yang harus Anda tanda tangani di bagian akhirnya. Dan mereka tahu Anda tidak akan membacanya jika Anda normal seperti orang-orang. Jadi itulah yang mereka lakukan, kontrak yang batil semacam ini. Kita, Muslim, ketika kita bertransaksi bisnis atau kontrak profesional atau pekerjaan, kita tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil. Kita tidak boleh memakan harta orang lain, dan ini bukan hanya tentang karyawan dengan bosnya, tapi juga dari bos kepada karyawannya. Saya akan mengakhiri dengan bahasan ini. Misal, bos memutuskan untuk membayar sejumlah gaji. Ketika Anda tahu karyawan Anda bekerja lebih keras dan mereka melakukan lebih banyak,
dan Anda tidak membayar mereka lebih banyak sebagai hasilnya. Atau Anda membayar sebagian karyawan lebih banyak daripada Anda membayar karyawan lainnya untuk pekerjaan yang persis sama, karena Anda memberikan perlakuan istimewa. Itu juga salah. Ini tidak benar. Anda tidak bisa melakukan itu. Ini adalah standar yang tidak beretika. Anda membayar gaji yang sama, atau Anda membayar gaji orang lain lebih banyak meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dalam kasus ini, Anda memakan harta mereka karena itu bukan lagi harta Anda. Orang yang Anda bayar lebih rendah, Anda baru saja memakan harta mereka. Dan satu-satunya cara Anda terbebas dari hal ini adalah keduanya haruslah antarovin minkum. Dan jika mereka berdua menyetujuinya, dan mereka berdua senang dengan hal itu, itulah hal yang menakjubkan dalam ayat ini. Anda tidak hanya setuju dengan konsumen Anda, karena Anda bisa membuat mereka setuju bahkan jikapun mereka tidak senang. Anda tahu bagaimana sales mobil membuat Anda setuju, bahkan jika sebenarnya Anda tidak senang dengan transaksinya, dan Anda menandatangani dan kemudian menyesal. Anda harus senang. Kedua belah pihak harus bahagia dan sepenuhnya puas dengan perjanjian tersebut. Antarodhin minkum. Itulah keindahan dari ayat ini. Jika kedua belah pihak tidak puas, maka ini bukanlah perjanjian yang adil. Dan sekali perjanjian yang adil itu ada, Anda tidak punya hak untuk komplain, karena Anda yang dengan sadar dan jelas menyetujui perjanjian itu. Jika kita mematuhi prinsip ini, wallahi, praktik bisnis dan organisasi kita, serta perusahaan yang kita jalankan, dan kita sebagai karyawan akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita bersikap adil dalam transaksi bisnis kita dan menerapkan etika yang luar biasa yang ada dalam ayat indah dari surat An-Nisa ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan bulanan sebesar Rp20.000 memastikan Free Quran Education tetap gratis dan bermanfaat bagi pembelajar Islam di seluruh dunia. Setiap kontribusi sangat berarti.